Annyeonghaseyo. Di sini saya akan memberikan video edukasi dengan subtema paradigma positivisme dengan dosen pengampu Ibu Weni Aditya-Sning Arindiawati, SIP, MA. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil tahun 2021. Saya Farah Paul dengan MPM 2010-63-11-911. Ilmu Komunikasi 3C. Pembahasan diantaranya ada definisi, asumsi, tokoh, ciri-ciri, dan contoh kasus. Definisi paradigma positivisme, bahwa paradigma sebagai citra fundamental yang berorientasi kepada pokok permasalahan dalam sebuah ilmu pengetahuan. Asumsi, positivisme ditetapkan bahwa objek ilmu pengetahuan maupun pernyataan-pernyataan ilmu pengetahuan atau juga disebut scientific proposition haruslah memenuhi syarat-syarat Kerlingan 1973. Dapat teramati atau observable, dapat terulang repeatable, dapat diukur measurable, dapat teruji testable, dan dapat teramalkan perceivable. Selanjutnya, tokoh. Paham positivisme muncul di Prancis pada abad ke-19 oleh Auguste Comte. Ciri-ciri. Reduksionisme mengandung makna bahwa realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Objek atau bebas nilai. Menurut Doni Gahral Adian, di dalam paradigma positivisme ada dikotomi yang tegas antara fakta dengan nilai. Contoh kasus. Seorang penebang pohon di musim dingin lalu membawanya pulang. Kita mengamati lalu berpendapat bahwa orang tersebut ingin membuatnya kayu bakar, padahal belum tentu benar. Perbedaan paradigma interpretivisme menyatakan penting untuk menafsirkan keyakinan, motif, dan tindakan individu untuk memahami realitas sosial. Paradigma kritis terkait dengan kemasyarakatan yang tujuannya mengkritisi dan menjustifikasi status quo yang ada di masyarakat, serta memberikan alternatif pengetahuan untuk bisa menghasilkan tatanan sosial yang lebih. Paradigma konstruktivisme, kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Berkebalikan dengan positivisme, paradigma post-positivisme ingin memperbaiki kelemahan positivisme. Sependapat dengan positivisme bahwa realitas itu memang nyata, ada sesuai hukum alam. Kesimpulan. Menurut positivisme, suatu proposisi dianggap mempunyai arti hanya apabila proposisi tersebut dapat dibuktikan benar atau salah, baik dengan menggunakan verifikasi logis maupun verifikasi empiris. Sementara proposisi yang tidak mungkin dibuktikan salah satu benarnya dengan salah suatu dari jenis verifikasi dianggap tidak mempunyai arti, dapat dikatakan apabila hasil akhir di luar dari verifikasi. Maka hal itu tidak termasuk ke dalam kajian positivisme karena positivisme tidak mengenal adanya spekulasi. Semua didasarkan oleh data empiris atau fakta yang terjadi. Pertanyaan. Contoh penelitian yang menggunakan paradigma positivisme dan kenapa penelitian kuantitatif terlahir dari paradigma positivisme? Jawaban. Dalam kaitannya, filsafat positivisme pada pendidikan di Indonesia mengarahkan kepada hal yang baik dari segi intelektual dan memiliki daya analisis dari sesuatu. Contoh, ketika dalam sebuah materi pelajaran menjelaskan terjadi hujan, maka akan menuntut siswa untuk berpikir kenapa hujan itu terjadi. Pasti ada sebab atau bukti kenapa hujan itu terjadi. Sehingga dari hal ini akan mewujudkan generasi kreatif yang dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa agar menjadi lebih baik dan berdaya saing. Salah satu contoh jurnal yang menggunakan paradigma positivisme yaitu jurnal yang berjudul Penggunaan Sosial Media WhatsApp dan Pengaruhnya Terhadap Disiplin Belajar Peserta Didik pada Mata Belajar. Studi kasus ini dilakukan di SMK Analisis Kimia YKPI Bogor. Studi kasus ini menggunakan metode kuantitatif dan berlandaskan pada filsafat positivisme. Boleh selengkapnya dilihat di jurnal berikut.
Pandangan paradigma ini didasarkan pada hukum dan prosedur-prosedur yang baku. Ilmu dianggap bersifat deduktif, berjalan dari hal yang umum dan bersifat abstrak menuju konkret. Dan bersifat spesifik, ilmu dianggap nomonetik, yaitu berdasarkan hukum-hukum yang kausal, universal, dan melibatkan sejumlah variabel sehingga paradigma positivisme pada akhirnya melahirkan paradigma positivisme. Berikut tinjauan pustaka atau literatur yang dapat saya ambil, semoga membantu. Follow us and kamsahamnida.